Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Dr. Andesinta Dewi Rismawati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Aliran-aliran dalam ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamilia Duyani, NIM 1521010 sebagai moderator, dan teman saya Nadia Salimah, NIM 1521009 sebagai pemateri pertama, dan Rahma Atika, NIM 1521013 sebagai pemateri kedua. Kemudian akan dilanjut Usbila Arfebri Marta Asri sebagai NIM 1521011 sebagai pemateri ketiga. Kemudian akan dilanjut Alivia Paristian NIM 1521012 sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Karakteristik atau ciri-ciri aliran hukum kritis. Yang pertama, aliran critical legal studies ini mengkritik hukum yang berlaku, yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. Yang kedua, ajaran critical legal studies ini mengkritik hukum yang syarat dan dominannya dengan ideologi tertentu. Yang ketiga, aliran critical legal studies ini mempunyai komitmen besar terhadap kebebasan individual dengan batasan tertentu, karena aliran ini berhubungan dengan emansipasi manusia. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Yang soal pertama, jelaskan perbedaan yang menonjol antara aliran hukum historis dengan aliran hukum positivistik dalam perspektif Anda. Aliran historis menitik beratkan ajarannya bahwa aturan itu adalah pencerminan menurut jiwa masyarakat yang tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan masyarakat dan menjadi kuat bersama-sama menggunakan kekuatan dari masyarakat, dan pada akhirnya dia meninggal apabila bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Positivisme merupakan suatu aliran pada filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang sudah mengalami positivisasi dalam lege atau lex guna menjadi kepastian antara yang terbilang aturan atau tidak. D. Ajaran critical legal studies ini kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran critical legal studies menolak keras ajaran-ajaran dalam positivisme hukum. E. Aliran critical legal studies ini menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik hukum progresif dan siapa tokoh yang mengusungnya. Maaf, saya perbesar karena tidak kelihatan. Hukum progresif merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum profesi adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Tokoh. Nama tokoh yang mengusung hukum progresif adalah Sacipto Raharjo. Beliau merupakan seorang guru besar emeritus dalam bidang hukum, dosen, penulis, dan aktivis hukum Indonesia. Pada kisaran tahun 1970-an dan 1980-an,
Ia juga dikenal sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1930 di Kabupaten Banyumas dan wafat pada tanggal 9 Januari 2010. Ciri-ciri hukum progresif. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridikal dan mengutamakan the search for justice. Hukum progresif menetapkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Hukum progresif menghadap mukanya kepada competence, edukasi, fact, action, and power. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.